Ya, selamat datang di Sherbox CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Pada kesempatan ini, Pak Ida akan menyampaikan tentang sifat-sifat perpangkatan. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Ida beri komentar. Untuk itu, Pak Ida mengucapkan terima kasih dan semoga Anda semua yang menonton video ini sampai habis diberikan kesehatan sempurna, diberikan rezeki yang limpah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga segala usahanya berhasil dan segala-segala yang tersendat atau semua yang menghalangi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pada kesempatan ini, pada masalah ini atau pada materi ini, itu ada 5 sifat utama tentang perpangkatan. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 hal inilah yang perlu sekali dipahami agar semuanya serba mudah. Yang pertama, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di sini perjanjiannya adalah, syaratnya adalah A-nya ini, yang ini ya, itu tidak boleh 0. Artinya, boleh bilangan positif, boleh bilangan negatif, boleh bilangan pecahan, juga boleh. Jadi, syarat utamanya itu adalah ini tidak boleh sama dengan 0 atau bukan 0. Nah, sekarang contohnya bagaimana? Contohnya seperti begini. Ini contohnya ya, yang nomor 1. Contohnya misalnya 4 itu pangkat 0. Ini contoh nomor 1. Pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, begitu. Tidak sulit. Asal kita ingat saja bahwa sebuah bilangan kalau dipangkatkan 0, asal bilangan itu bukan 0, itu akan sama dengan 1. Kemudian, sekarang sifat yang kedua, yang ini ya. 2, contohnya 2, misalnya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini kalau 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sesuai dengan kaidah ini, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Sehingga ini akan menjadi 4 pangkat 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 itu 5. Ya, begitu. Nah, di sini pun punya syarat. Di sini bilangan pokoknya harus sama. Harus sama. Kalau bilangan pokoknya sama, seperti halnya ini juga A, ini juga A, kan bilangan pokoknya sama. Jadi, hasilnya itu pangkatnya dijumlahkan. 3 dengan 2 itu sama dengan 5. Nah, di sini tinggal menghitung saja berapakah 4 pangkat 5 itu. Begitu ya. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu contohnya adalah seperti begini. Kita ambil ini aja. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Nah, kalau 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, ini sesuai dengan kaidah ini, maka pangkatnya dikurangi. Jadi ini sama dengan 4 pangkatnya 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, begitu. Udah kan? Iya, jadi kita ulang bahwa kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Sekali lagi, bilangan pokoknya ini sama. Ya, bilangan pokoknya ini harus sama. Kemudian sekarang, yang keempat. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini contoh nomor 4. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya sebagai berikut. Contohnya misalnya 2 pangkat minus 2, gitu ya. Jadi ini bilangannya 2, pangkatnya minus 2. Itu sama dengan 1 ya, per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2. Ya, ini kalau kita teruskan menjadi 1 per 2 kuadrat itu 4. Ya, seperti begitu.
Jadi tidak sulit ya. Tidak sulit. Kemudian sekarang contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 5 kita ambil di sini ya. Ini contoh nomor 5. A pangkat M dipangkatkan N. Contohnya misalnya 3 pangkat 2, 3 kuadrat ya, dipangkatkan 3. Misalnya seperti begitu. Nah, sesuai dengan kaidah ini maka pangkatnya itu A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau dipangkatkan, pangkatnya itu dikalikan M kali N, jadi MN. Di sini juga begitu. Contohnya 5 pangkat 3, ulangi yang nomor 5 ya. 3 kuadrat, 3 pangkat 2, dipangkatkan 3, itu sama dengan 3 pangkatnya 2 kali 3. Berapakah 2 kali 3 di sini? Ini sama dengan 3 pangkat 6. Begitu. Mudah kan? Ya, jadi kita ulang sekali lagi bahwa inilah sifat-sifat utama dari perpangkatan. Begitu? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.